Jadi hari ini gue bakalan bikin video, tapi sedikit berbeda dengan video-video yang udah gue bikin. Kali hari ini gue cuman kayak ngomong doang depan kamera. Karena kan temen-temen gue pada tanyain kan, lu sebenarnya ngapain sih ke Jerman? Kerja kah? Sekolah? Atau cuma jalan-jalan? Lalu gue udah bilang nih, gue nih lagi lakukan satu program ini, gue bilang kan. Tapi kayak mereka cuman kayak, apaan itu? Hah? Emang ada? Jadi tuh kayak masih banyak yang belum tahu kan. Jadi kayak gue mau sedikit sharing lah. Gue tuh ngapain di sini. Gue tuh di Jerman tuh lagi jalanin program namanya tuh Ausbildung. Ausbildung tuh bukan program dari Indonesia yang kayak ke Jepang atau ke Korea gitu loh. Jadi ini Ausbildung ini program emang dari pemerintahan Jerman. Nah, pemerintahan Jerman ini buka nggak cuma buat Indo sih, kayak buat ke seluruh dunia gitu kan, yang mau lakukan Ausbildung di Jerman itu bisa. Nah, apa sih itu Ausbildung? Ausbildung itu adalah program profesi. Jadi kayak eh, kita kerja plus dapat sekolah gitu loh. Jadi kayak gua nih kan gua Ausbildung, tapi gua Ausbildungnya Koch. Koch itu koki jadi gua kayak normalnya sih 3 hari kerja, 2 hari sekolah. Jadi kayak dalam seminggu kan kita kerjanya 5 hari. Jadi gue kerja 3 hari, 2 harinya sekolah. Tapi itu kan normalnya. Tapi ada beberapa perusahaan yang mereka tuh melakukan programnya kayak sistem blok. Jadi 1 bulan full kerja, ntar bulan berikutnya full sekolah. Nah kalau gue tuh sistemnya blok, tapi sistemnya blok itu beda. Karena gue sekolah tuh dalam setahun itu cuma 12 minggu kan. Jadi kayak biasanya gue kerja 2 bulan, lalu 3 minggu sekolah, ntar sebulan lagi kerja, 3 minggu lagi sekolah, dan seterusnya sampai gue ujian eh, di minggu ke-12-nya, dan itu asbilum tahun pertama gue kelar. Nah ntar tahun kedua dan tahun ketiga itu sama, itu tergantung dengan jadwal yang kita dapat dari sekolahannya. Nama sekolah itu kayak Berufsschule gitu kan. Jadi di Berufsschule tuh kita tuh cuman belajar teori, ada sih praktek. Kalau bukan kok jadi praktek masak gitu kan, tapi kayak lebih ke teori-teori gitu lah, kayak pelajaran-pelajaran biasa, politik ada, semuanya ada lah, sampai bahasa dan lain-lain. Nah, untuk jam kerjanya ya, kita ngomongin jam kerjanya Asbildung. Jam kerja Asbildung tuh 1 hari 8 jam. Itu normalnya 8 jam. Nggak biasa ya, kalau overtime ya paling 39 jam gitu kan. Dan itu tuh biasanya nggak direct langsung dari jam berapa 11 8 jam berikutnya langsung kayak gitu loh. Kadangnya cuma kayak jam 11 sampai jam berapa, ntar breaknya berapa jam, ntar masuk lagi gitu kan. Biasanya ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang langsung 8 jam, langsung 8 jam kerja, istirahat 1 jam atau setengah jam gitu kan. Nah sebelum kita ngomongin di Asbildung ini lebih dalam, jadi bagi yang pengen mengikuti Asbildung, syarat pertamanya nih yang paling penting, teman-teman nih harus bisa bahasa Jerman. Itu udah paling penting nih, karena kan kita kerja di Jerman kan. Soalnya kalau bahasa Inggris itu tuh penting sebenarnya, bahasa Inggris. Cuman di sini tuh nggak banyak yang ngomong Inggris. Rata-rata Jerman. Mau di tempat kerja, di luar mungkin kalau lu mau ngomong Inggris itu pas kita jalan-jalan misalnya keluar Jerman ya, kayak ke Prancis, ke Belanda, atau ke Swiss, itu kita bisa ngomong Inggris karena mereka ngerti gitu kan. Tapi selama gue tinggal di sini sih nggak, kalau ngomong Inggris biasanya mereka nggak ngerti gitu kan. Jadi kayak mesti ngomong Jerman. Jadi kita apalagi mau kerja di sini kan, Asbildung gitu kan di sini. Udah kita kerja sama teman-teman kerja kan orang Jerman semua. Itu pasti harus Jerman kita harus bagus. Dan di sekolah itu full Jerman, yang gurunya ngomong Jerman, teman-teman kita orang-orang Jerman. Yang pastinya sih agak-agak susah sih. Jadi yang paling penting syarat pertama lu mau ikut Ausbildung ini bisa bahasa Jerman. Eh, tahun ini ya, gue nggak tahu sih tahun depan itu nivonya, persyaratannya buat masuknya tuh nivo berapa. Tapi sih tahu gue sih masih B1 sih. Yang B2 itu B1, nivonya B1. Yang B2 itu dengan programnya kayak beda-beda gitu kan. Soalnya kan Asbildung ini
nggak cuman Asbildungnya di lingkup gastronomi doang. Suka gastronomi ya perhotelan gitu-gitu kan. Asbildung ini tuh banyak, jadi setiap pekerjaan itu ada Asbildungnya. Kayak lu jadi tukang salon, itu ada Asbildungnya di sini. Jadi tukang kebun, arsitek, tukang bangunan, dan lain itu ada Asbildungnya. Dan semua tuh digaji dengan standar yang sudah ditentuin pemerintah Jerman. Jadi tuh pemerintah Jerman udah kasih standar untuk gaji-gaji Ausbildung. Kalau di Jerman dibilangnya Azubi. Itu gaji-gaji Azubi itu udah dikasih standar kayak tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, dan tahun ketiga berapa. Nah, jadi kayak di setiap Bundesland ya, setiap provinsi lah ya, itu tuh ada standar yang masing-masing. Sistemnya juga beda-beda kan. Kalau gua tuh tinggalnya di Baden-Württemberg, jadi ya gede itu regionnya kan. Beda juga sama temen gue misalnya di Hessen atau di mana-mana gitu kan, kayak regionnya beda lah, peraturannya juga, gajinya beda gitu. Lalu sebelum kita bahas gaji, kita bahas kayak apalagi sih yang perlu kita persiapkan buat ke situ. Pertama kan kita harus bisa bahasa Jerman, minimal B1 itu buat Ausbildung. Karena kan gue lagi bahas Ausbildung. Nah, yang kedua itu batas usia mulai dari 18 tahun sampai 30 tahun. Nah, setelah itu eh apa ya? Ini yang paling penting nih, yang banyak orang kirain gue mau ini tapi nggak bisa gitu kan. Ausbildung ini dia nggak lihat background lu kelar selesai sekolah apa, SMA, ya minimal SMA, nggak kayak kuliah atau apa, itu nggak dilihat. Karena kita di sini tuh belajar dari nol. Kayak gue datang ke sini pun misalnya ya gue udah punya basic masak atau apa, gue datang ke Jerman, gue belum tentu langsung masak gitu. Gue pasti belajar dari nol, kayak dari ya potong-potong sayur lagi, bikin salad. Jadi yang gue di kitchen aja kayak gitu. Di semuanya pun sama, gue dari teman-teman gue yang di service, teman-teman gue yang asisten dokter gigi dan lain-lain, mereka tuh ya pasti kita mulai dari nol. Kayak kita emang nggak punya basic, tapi Asbildung itu kayak ngajarin kita dari nol gitu loh. Nah itu syaratnya, dan ya minimal minimal SMA. Lalu apa ya, untuk sertifikat bahasa yang diakuin kedutaan Jerman di Indonesia itu cuman dari Goethe Institut doang. Jadi Goethe Institut tuh ada di Jakarta, Bandung, sama Surabaya. Jadi kalau kalian yang tertarik gimana, kalian belajar dulu bahasa Jerman, otodidak, ikut belajar di mana gitu kan, sampai niveaunya B1, B1. Kalau kalian ujian di Goethe atau kalian bisa les juga di Goethe gitu kan, tapi agak mahal, misalnya kayak gue nggak tahu sih berapa di Goethe. Lalu ujian lagi B1 udah lulus, lalu kalian kayak bisa cari Ausbildung di Jerman. Banyak sih, kayak lu searching di Google banyak, kayak gue kasih asbildung.de asbildung.de gitu juga ada. Itu banyak banget, semua pekerjaan ada, lu tinggal cari, tinggal apply, ntar di situ udah tertara tuh persyaratannya apa-apa aja gitu kan. Itu bisa. Atau cara beli gampang ya, lu coba cari agen tapi spend money-nya lebih banyak gitu kan. Ya ada plus minus. Lu bisa ke Jerman dengan usaha sendiri, dengan lu belajar sendiri, cari tempat asbidung sendiri, atau semua sendiri. Tapi biayanya ya gue nggak tahu sih berapa. Atau lu ikut agen, lu bayar, biasanya harganya agak lebih tinggi, tapi kerjaan lu cuma belajar bahasa Jerman doang, dan yang lain diurusin kayak dari cari tempat Asbildung dan lain-lain, kemungkinan digurusin agen ya. Kan kita udah bayar agen gitu kan. Ya itu plus minus ya, kalau kayak lu punya uang lebih, lu bisa bayar agen. Tapi kalau lu pengen ke Jerman dengan duit pas-pasan, ya usaha sendiri, jadi ekstra, kerjanya lebih ekstra gitu. Kita belajar tapi kita ekstra juga carinya. Lalu yang paling penting itu ke Jerman itu nggak pakai deposit. Kayak kalau ke US itu kan kita mesti deposit, atau ke
Aussie kan kita deposit gitu kan buat kuliah dan lain-lain. Ini nggak perlu deposit karena kita ke sini tuh buat kerja kan, hitungannya kerja sama sekolah. Jadi pemerintahan Jerman tuh udah nggak kayak kalau kita masih kuliah ke Jerman ya kita mesti ada deposit di bank, tapi kalau Ausbildung nggak perlu deposit. Jadi pengeluaran yang paling awal-awal kita keluarin tuh kayak buat belajar bahasa Jerman, ujian, lalu tiket pesawat, visa itu pasti kita kan. Atau ada juga beberapa yang bertrip atau perusahaan yang bayarin dulu tiket pesawat kita. Kalau kita udah dapat tempat Ausbildung ya, udah bayarin dulu tiket pesawat kita, ntar per bulannya gaji kita dipotong buat tiket pesawat ini. Lalu kalau ada dari kalian yang udah searching atau dengar dari manapun tentang Ausbildung itu dapat tempat tinggal, dapat makan, lalu dapat uang transportasi ke sekolah dari tempat tinggal atau transportasi ke tempat kerja dari tempat tinggal. Itu realitanya gue bisa bilang iya, bisa bilang tidak. Itu soalnya tergantung dengan perusahaannya tersendiri. Kalau kita ngomongin, banyak yang ngomongin kita dapat tempat tinggal gratis, dapat makan gratis, lalu dikasih uang saku buat transportasi lagi, kenapa tidak gitu kan? Itu kan biasa banyak iklan kayak gitu, nggak salah sebenarnya. Cuman nggak semua perusahaan yang menawarkan kayak gitu. Dan tempat tinggal tuh nggak gratis sebenarnya. Jadi kayak dari gaji lu itu lu dipotong buat tempat tinggal dan dipotong buat makan. Itu sebenarnya yang terjadi. Dan kalau buat transportasi ke sekolah, ada perusahaan yang bayarin full. Benar-benar dikasih duit kayak uang kereta dikasih full, atau lu dari sekolah sama tempat tinggal lu jauh, jadi lu mesti tinggal di asrama sekolah, dan itu kan mesti bayar tuh. Jadi perusahaan juga ada yang bayarin full, tapi ada juga yang mereka nggak bayar, mereka cuman nggak bayar sama sekali ada, dan juga cuman bayar setengah. Jadi kayak dia bayar kereta setengah, jadi gue tanggung misalnya harga tiket kereta gue per bulannya 30 euro ya, jadi gue bayar 15 euro, perusahaan gue bayar 15 euro itu buat kereta misalnya kalau gue nggak tinggal di asrama. Lalu kalau gue tinggal di asrama itu juga setengah, jadi kayak misal per harian 20, atau jadi gue per harinya bayarnya 10 dan perusahaan gue bayarnya 10 gitu. Jadi ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang bayarnya full gitu, tergantung nasib kita sih, kita dapat yang di mana. Gue makanya nggak bisa bilang nggak dapat banget itu gratisan semua, jadi tergantung dari perusahaannya dia kasihnya gimana gitu kan. Nah, gue udah bahas jam kerja satu hari 8 jam, jam kerja, lalu kerjanya 5 hari, udah. Kita bahas ini yang paling penting kan pasti penasaran lah, kayak gaji sih paling penting kan. Kita kalau kerja pasti gaji kan. Nah di sini tuh nggak usah khawatir kalau kayak yang pasti kan dipikir kan, kan kalau ke sekolah sistemnya blok, yang ke sekolahnya 1 bulan 3 minggu gitu kan, berarti nggak kerja dong, nggak dapat gaji dong gitu kan. Tenang aja, di Ausbildung tuh lu sekolah itu tuh termasuk jam kerja, jadi lu ke sekolah itu tetap digaji. Jadi lu misalnya satu bulan sekolah, full sekolah, lu tetap digaji dengan gaji yang udah tertara di kontrak. Jadi lu kerja digaji, cuman nggak dapat ini doang, teringat tips gitu doang, jadi dari geste gitu kan. Kalau kerja kan kita dapat gitu kan, tapi kalau kita sekolah kita cuman kayak dapat gaji pokok doang gitu. Nah untuk gaji itu yang gue bilang udah dikasih standar dari pemerintahan Jerman. Untuk yang gue tahu sih karena gue di Koki dan di Bundeslandnya gue di Baden-Württemberg, itu minimalnya di tahun pertama itu 760 euro. Itu tahun pertama, dan setiap tahun bakalan naik. Di tahun ketiga kita bakal dapat 1000 plus 1000 lebih lah ya, gue nggak bisa kasih tahu pastinya berapa, soalnya kan itu tergantung kontrak lu. Semua udah tertara tuh, tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, dan tahun ketiga berapa. Itu di kontrak semua udah sebelum lu tanda tangan. Kalau lu mau Ausbildung, lu baca benar-benar itu kontraknya logis atau enggak dan lain-lain gitu kan. Nah yang gue ngomong ini gajinya nih masih bruto ya, bruto tuh kotor.
yang tadi gua ngomongin dapat rumah, dapat tempat tinggal, makan itu dari gaji kita yang misalnya minimalnya 760 itu dipotong tuh. Makannya misalnya per bulannya 80, entar asuransi kesehatannya berapa, pajak penghasilan berapa, lalu apa, tempat tinggal berapa gitu kan. Jadi kayak kemungkinan dari gaji lu itu kepotong 40%, kemungkinan. Bisa 30%, bisa 40%, itu kan gua nggak tahu. Harusnya sih kayak 40% sih setahu gua, 40%. Jadi kayak jadi lu kayak terimanya 400, 400-an, 500 gitu kan. Tergantung gaji pokok lu kayak 760 apa 800 atau berapa di tahun pertama. Jadi kayak ntar dipotong-potong semua. Ini yang paling penting ya menurut gua sih, kayak ngapa sih gua ngambil Asbildung, kayak kenapa nggak kerja di Indo, kerja di mana atau di mana gitu kan. Kayak menurut gua kalau buat masa depan lah ya, kerja karir ke depannya tuh kayak bagus bagus di sini. Karena kalau gue udah kelar Asbildung nih 3 tahun, gue bakalan dapat sertifikat ijazah Asbildung, dan itu tuh udah standar Eropa. Itu diakui kan, diakui seluruh Eropa. Jadi gue bisa kerja di Uni Eropa, di negara manapun pakai sertifikat ini. Dan gue juga bisa kerja di negara-negara lain pakai sertifikat ini. Karena tuh Asbildung nih dihitungnya tuh udah standarnya Eropa gitu loh. Jadi kalau udah kelar Asbildung, lu tuh udah standar Eropa gitu loh. Kayak pasti kalau kita balik ke Indo, kayak gaji kita tuh udah pasti 2 digit gitu kan. Mesti kalau dirupiahin, kita kita udah bisa nawar gaji gitu kalau kita mau kerja lagi di Indo. Nah, tapi kita juga bisa kerja di sini karena kalau di gua ya, kalau di gastronomi itu di Jerman tuh orangnya perlu banget. Jadi kalau kerja lu bagus, lu kerja sampai pensiun di sini pun bisa gitu kan. Kayak ya pikirannya kayak sampai pensiun umur berapa di sini kan. Kayak itu yang gua bilang nih, gaji apa, Asbildung kan 1000 lebih di tahun ketiga. Tapi kalau udah kelar Asbildung itu kan gajinya itu udah gaji karyawan ya. Jadi ya udah pasti 2 atau 3 kali lipat dari gaji Asbildung. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian kayak tertarik atau apa gitu kan, bisa lihat lihat di Google atau komen di kolom komentar, tanya apa, ntar gue jawab. Atau kalian penasaran dengan biaya hidup di Jerman berapa, atau orang-orangnya gimana, kalian bisa komen kalau kalian mau gue bikin video kayak gini lagi. Nah, lalu jangan lupa di Eropa tuh lu cuma perlu 1 visa, lalu ntar lu dapat izin tinggal dan lu bisa jalan-jalan di satu Eropa tanpa visa. Itu enaknya, oke? Jadi sekian aja dari gua. Dankeschön. Ciao.